Alhamdulillah teman-teman, saya bersinggah di salah satu kontrakan di kota Cirebon, bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang dulu pernah berkontribusi atas kehidupan saya, entah dari cara proses berpikir saya, mungkin beliau-beliau lah. Ada Bang Imam, ada Kang Hamdi. Kang Hamdi ini ikatan kekeluargaan dalam organisasinya sebagai senior, adapun Bang Imam adalah ketua organisasi yang pas waktu saya berproses di dalamnya. Jadi Bang, kita jangan formal-formal. Jadi konten ini karena masih baru berapa kali upload di akun pribadi sendiri, mungkin baru saat-saat ini ya. Untuk apa ya? Untuk membuat riwayat rekam jejak digital sendiri. Betul. Biar nanti besok entah obis itu anak saya Bang, bisa melihat bapaknya berkawan dengan siapa-siapa saja, ngapain aja itu Bang. Jadi nyantai baik, saresehan aja, saresehan. Jangan formal-formal, bahas soalnya. Bang Imam ini berasal dari Bekasi, yang sudah lulus alhamdulillah dalam perkuliahannya 6 tahun ya, sama seperti saya 6 tahun. Bang Hamdi berapa tahun? 7 tahun ya? 7 tahun. Luar biasa, ternyata senior selalu melebihi. Kalau 7 tahun kurang keren kalau kedengarannya, tapi 14 semester lah. 14 semester. Kita teman-teman, selama kehidupan kita kan pasti nih selalu bertemu dengan keputusan-keputusan terberat dalam hidup. Sampai antum keputusan terberat dalam hidup ini, Putusan yang berat dalam hidup, meninggalkan amanah. kayak ustadz kok ya? Enggak, Subhanallah. mantap. Gini, kayak salah satunya kiai nyuruh buat masuk banser gitu kan. Itu kerasa berat banget kalau kita nggak ngikutin beliau gitu tuh. Sedangkan saya kan dulu belajar sama beliau gitu kan dari kecil, yang endingnya disuruh hal demikian, mau nggak mau ya kudu dijalanin gitu kan. Karena kita juga nggak bisa menafikan bahwasanya beliau telah mengajar kita, terus selesai ngajar ya udah selesai gitu. Tapi ada hal yang lain yang saya dapatkan dari beliau. Jadi jasa beliau itu sangat luar biasa buat saya. Berarti ketika beliau untuk memberikan amanah atau menugaskan Ya, sampean untuk masuk kemana atau kemana untuk melakukan apa, itu pasti dilakukan. pasti. Terutama gini, kalau terkait, apalagi kalau saya disuruh sama kiai ya, kiai saya gitu tuh, ada beberapa kiai saya kalau udah nyuruh mam masuk A atau mam masuk B, pantang untuk nolak. Nah itu apa tuh Bang? Bisa kayak gitu? Tahu. Maksudnya proses yang kita tahu kan, bisa saya yakin. Cuman yakinnya saya mencari informasi itu langsung. Nah itu apa tuh? Meragukan tuh apa kalau saya? Ya manusiawi lah mungkin. Ada orang yang yakin betul bahwa keputusan orang yang dianggapnya itu adalah orang yang pas, orang yang mulia, atau orang yang bertanggung jawab sama Gusti Allah, maka dia percaya keputusannya itu sifatnya benar. Karena dia percaya juga beberapa orang diantaranya Kang Imam ini, dia percaya ya biarin aja, andai kata saya salah itu Allah yang kiai itu yang nanggung, mungkin seperti itu. Mungkin ini mah mungkin saya juga bukan orang karakter yang asal ngikut-ngikut aja, karena saya malah juga khawatir ketika hal itu menjadi keputusan atau saran daripada guru-guru saya, kemudian saya lakukan di perjalanan waktu saya mendapati hal-hal yang bermasalah. Saya khawatir saya akan berprasangka tidak baik terhadap guru-guru saya. Mungkin kalau saya pun Berarti itu tidak yakin terhadap kiai. bukan, takutnya lambat laun prasangka itu muncul hal-hal yang enggak kita ingini sebelumnya. Istilahnya masalah hati itu kan masalah hal yang paling besar. Ibarat kata semut hitam berjalan di tengah-tengah malam di atas batu hitam. Masalah masalah perasaan itu kayak gitu. Kalau nggak salah itu kayak kaulnya Nabi perihal tentang sombong. Ya kalau kita ibaratkan dalam hal lain mungkin bisa masuk dalam kategori apa yang tergetak dalam hati kita. Mungkin itu kalau saya. Jadi dan saya punya pandangan juga, semuanya harus berpikir pakai otak terlebih dahulu. Kecuali hal-hal yang sifatnya
syar'i, hal-hal yang sifatnya qot'i, mungkin seperti itu. Berarti bukan berarti tidak mengikuti perintah guru itu, bukan berarti tidak yakin, bukan ya? Bukan. Bagi guru-guru yang memang pas untuk diikuti. Saya yakin guru-guru saya, kemudian kiai-kiai saya, orang-orang para sesepuh saya itu punya pikiran yang lebih bijaksana, yang futuristik. Karena makom guru-guru kita itu pasti dia nggak mungkin juga, ada beberapa hal yang nggak mungkin bisa dia jelaskan, karena beliau tahu sifat atau sikap batuknya kita kadang-kadang. Jadi kadang-kadang beliau bilang cuman ini ya terserah, tapi kalau misalnya kamu lakuin itu ya coba aja. Nanti kalau misalnya ini tinggal ngadepin, kamu akan berhadapan dengan ini. Cuman kadang-kadang sifatnya pendek karena dia tahu apabila dia diteruskan terjadi perdebatan. Hal itu yang nggak mau dia lakuin. Perdebatan yang nanti setiap yang terjadi dalam dialog tersebut adanya hawa nafsu, atau nanti pertengkaran, atau nanti malah suujon dan sebagainya. Jadi mungkin guru-guru kita, kiai-kiai kita cuman hanya memberikan rambu-rambu. Itu seperti itu. Tapi untuk keputusan terberat selama hidup sampean apa, Bang? Keputusan terberat yang kita ambil dalam arti apa ya sebenarnya nih? Saya juga masih bingung. Keputusan terberat yang saya ambil ya mungkin pengabdian ya, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu keputusan yang terberat. Ada kesalahan yang sifatnya itu tidak disengaja, tapi ada kesalahan yang sifatnya sengaja. Misalnya kayak saya, Bang, saya itu keputusan terberat di dalam kehidupan saya itu salah satunya ya, ketika memutuskan untuk menikah muda. Nah, sampean apa? Ya tadi mungkin saya bisa bilang secara mujmal, secara umum. Keputusan dua hal. Pertama soal kesalahan-kesalahan masa lalu, itu yang beberapa hal saya nggak bisa disebutkan. Kemudian soal pengabdian. Kenapa itu keputusan berat? Karena dalam ukuran hal itu saya lakukan, maka akan berefek atau berdampak dengan persoalan-persoalan lainnya, akan mengorbankan persoalan-persoalan lainnya. Misalnya pengabdian dalam beberapa hal, kayak misalnya di tempat-tempat yang saya pernah tempati, kemudian di ranah sosial. Nah, itu kan bentuk pengabdian. Itu mungkin keputusan yang berat karena mengorbankan banyak hal, diantaranya waktu, orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Mungkin itu Pengabdian terhadap di tempat pendidikan atau di ranah-ranah sosial yang sifatnya organisasi atau komunitas atau persahabatan dan lain sebagainya. Kadang itu menjadi beban berat buat saya apabila saya cuman meninggalkan perkara yang udah salah, kemudian saya diemin aja. walaupun kesalahan itu bukan berangkat dari sampean. Bukan. Saya agak risih dengan orang-orang yang muter-muter di situ aja, atau orang-orang yang hanya mengeluh aja persoalan permasalahan, tapi dia nggak berani untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena dia tahu ketika dia yang menyelesaikan masalah tersebut maka dia akan berkorban banyak untuk menghadapi masalah tersebut. Itu seperti itu. Nah, sehingga saya masuk dalam bagian itu yang membuat saya terkadang banyak terjebak atau banyak benturan terhadap realita-realita yang ada di belakang hidup saya. Contohnya Kayak kebutuhan pribadi, tanggung jawab pribadi dan lain sebagainya. Nah, itu Bang yang penasaran tuh, kenapa kok bisa gitu ya? Kan ada istilah jangan dulu mengabdi sebelum kita selesai dengan diri sendiri. Betul. Bagaimana tuh dengan pandangan kayak gitu? Nah, ini anaknya ngimam dulu lah. Oh, ngomong dulu. Ya kan, Bang? Ya. Soalnya ketika kita terdesak dengan kebutuhan, kemudian kita sok-sokan untuk membantu teman, kita ngasih solusi kepada masalah orang lain, kitanya terbengkalai dengan masalah kita yang belum selesai. Sebenarnya gini, analogi dasarnya ya, kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan orang lain, kenapa kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan kita, kan gitu. Jadi hal yang bisa kita ambil dari situ kan, permasalahan orang lain aja kita bisa, masa permasalahan sendiri nggak bisa, kan nggak mungkin gitu tuh. Jadi otomatis dengan apa yang kita lakukan, dengan
perkembangan apa yang teman-teman lakukan gitu tuh, itu bisa menjadi suatu motivasi untuk kita bisa menyelesaikan dengan permasalahan kita gitu. Nah, kalau terkait hal demikian, gini, kalau ada suatu permasalahan, kita punya permasalahan, dia punya permasalahan yang hampir mirip atau jadi beda, ngambil pelajaran. nah, bisa ngambil pelajaran. Jadi ada ibroh dari situ. Jadi ada hikmah dari permasalahan yang dihadapi teman. Oh, teman bisa nyelesain masalah dengan cara kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dengan kita ngebantu dia kayak gini, berarti otomatis dia aja kita bisa bantu kayak gini. Oh, berarti ada jalan lain gitu. Karena yang ada di dunia nggak mungkin nggak bakal selesai, soalnya gitu. Iya, soalnya kita juga penasaran tuh sama sampean tuh. Jadi sebegitu semangatnya untuk merelakan seluruh badan lah intinya, pikiran untuk mengkader teman-teman di organisasi dengan salah satu misalkan instruksi dari senior-senior, udah sampean di sini dulu, jangan sampai keluar, dan sampean memegang amanah itu. Nah, kita mikir, buset, kebebasannya gimana ya? Atau setiap orang toh pasti manusia punya egois dong, punya kebutuhan yang pengen kejar misi sendiri. Tapi sampean yang kita lihat buset, sebegitu khusyuknya untuk mengkader teman-teman dengan menemaninya, dengan tinggal di sekret, dengan menemani semua berbagai masalah yang receh, dan sampean, nah itu yang motivasi. Apa yang motivasi sampean kok bisa sampai semangat seperti itu? Kalau di dunia ya, terutama atau di dalam organisasi ruang lingkup kecil, di situ banyak permasalahan, di situ banyak perkembangan, di situ banyak motivasi, di situ banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Pada hakikatnya gini, kalau misalnya yang namanya kehidupan itu kan satu kesatuan, ada simbolis mutualisme. Jadi ada hal timbal balik. Jadi hal yang saya nggak tahu ternyata jadi tahu. Hal yang saya nggak pernah dapat jadi saya dapat. Hal yang nggak pernah terpikirkan dalam benak saya ternyata terpikirkan. Hal-hal yang seperti ini adalah suatu kenikmatan dalam kehidupan kita dari sejak dini, dalam artian kita di organisasi ataupun di masyarakat yang kita notabene masih awam terkait hal-hal demikian. Dari situlah kita mendapatkannya gitu. Karena apa? Di dalam suatu organisasi itu satu dengan yang lain itu kan beda prinsip, beda pemikiran, beda karakter, beda kehidupan yang mereka alami dengan apa yang kita alami itu jauh banget. Nah, dari situlah kita bagaimana diri kitanya, kita pengen mempelajari dari sisi mana, apa yang kita butuhkan, ya apa yang kita cari, itu yang kita jalani gitu. Jadi sebenarnya ada efeknya pasti pribadi ya. Pasti. Ada salah satu tokoh buat ilustrasi masalah pengabdian, Bang. Wah, ya guru-guru kita semua, orang-orang tua kita, guru-guru kita itu udah cukup. Atau orang-orang yang tokoh-tokoh yang mungkin kita dapati dari guru-guru kita itu tuh semuanya nggak bisa saya bilang 1, 2, 3 atau karena banyaknya contoh-contoh yang dilakukan oleh beliau-beliau semua, itu yang membuat hati saya semakin yakin. Jadi kalau saya boleh pakai kutipan-kutipan yang masih ditanami di benak saya dulu, yang masih saya ingat sampai sekarang, diantaranya wakil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini ada di dalam apa? Al-Quran. Dunia itu akan berputar. Dunia itu akan berputar. Ada masanya kita di bawah, ada masanya kita di atas. Nah, itu yang jadi ukuran saya dalam pengabdian. Ketika saya, satu contoh, nggak usah jauh-jauh, hal yang kecil yang mungkin kita sering lakukan semuanya. Kadang kita sebenarnya lagi masalah, kemudian kita bantu teman kita yang sebenarnya sama-sama bermasalah, tapi dia lebih bermasalah daripada kita. Kita bantu secara finansial. Kita sebenarnya sedang bermasalah finansial, tapi dia lebih berat masalahnya secara finansial. Misalnya dia bermasalah secara tugas, mandat, atau misalnya kalau di dunia kampus secara akademik. Sebenarnya kita bermasalah, tapi dia lebih bermasalah daripada kita. Kemudian kita bantu.
Di situ keyakinan saya, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Roda dunia terus berputar. Sekarang saya agak lumayan daripada dia. Mungkin suatu saat nanti saya akan mengalami seperti dia. Dan andai kata saya ada di posisi dia, saya mungkin akan berat. Itu di situ. Dan saya bukan orang, saya pribadi, saya mempertimbangkan bukan hanya asal mengambil keputusan. Jadi dalam kaidah yang dulu pernah saya pelajari dan saya masih ingat sedikit. Idza ta'arada mafsadatani ruya a'dhamuhuma. Apabila terjadi suatu kemafsadatan, kamu lihat atau kamu mendapati suatu kemafsadatan, dua-duanya ini mafsadat, dua-duanya ini kerusakan, kejelekan atau bermasalah dua-duanya. Ruya a'dhamuhuma. Ambil salah satu mafsadat yang paling bisa diselesaikan, yang paling besar, kita bantu, kita selesaikan. Itu seperti itu. Imam posisinya lagi nggak bisa makan 3 hari. Misalnya, ini contohnya, saya nggak bisa makan 2 hari. Maka yang saya harus kasih orang yang lebih menderita daripada saya. Itu contohnya seperti itu. Itu contoh kecil atau analogi kecil. Misalnya ini mah. Selanjutnya apa landasan saya lagi? Dulu saya pernah ingat juga dengan kata-kata ini, atau yang sering disondingkan atau pernah disebutkan oleh Gus Dur juga. Yang ini juga bagian yang pernah saya pelajari di pondok. Waladatka ummuka ya ibni adam bakian wan nasu haulika yadhakuna sururan ihris ala amalin takunu ida yabkuna haulaka dhahikan masruran. Nah, ini kalimat sederhana tapi bikin sedih. Kamu dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan menangis, dan orang-orang yang ada di sekitarmu itu tertawa bahagia. Semuanya bahagia. Kita dalam keadaan sedih, ya bukan sedih, ibarat kata dalam keadaan simbol kesedihan, yaitu menangis. Dan orang-orang sekitar kita itu tertawa bahagia.